Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kembali lagi bertemu bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Hari ini teman-teman masih belajar tematik tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, dan sudah masuk di pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti biasa, di sini Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati data, siswa mampu menganalisa data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya dengan benar. Oke, teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Indonesia itu memiliki keragaman atau kekayaan yang sangat banyak, teman-teman. Karena apa? Karena Indonesia itu memiliki berbagai suku bangsa yang ada. Nah, kekayaan atau keragaman bangsa Indonesia itu sangat beragam bentuknya, teman-teman. Yaitu antara lain ada keragaman bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah yang berupa tari-tarian, alat musik, lagu daerah, dan upacara adat. Dan ada lagi teman-teman keragaman budaya yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang keragaman budaya rumah adat atau rumah tradisional. Nah, teman-teman, semua budaya tersebut itu menjadi ciri khas setiap daerah masing-masing. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh dari keragaman budaya daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada keragaman budaya bahasa daerah. Nah, untuk bahasa ini biasanya digunakan setiap suku bangsa itu untuk berkomunikasi. Jadi, setiap suku bangsa itu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua ada kesenian daerah. Nah, setiap suku itu juga memiliki yang namanya kesenian daerah ya teman-teman. Kesenian daerah di wilayah Indonesia itu sangat beragam. Setiap suku memiliki kesenian daerah. Contoh dari kesenian daerah itu ada tari-tarian dan lagu-lagu daerah. Yang ketiga itu ada pakaian adat. Nah, pakaian adat tradisional Indonesia itu merupakan salah satu kekayaan budaya yang juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Biasanya teman-teman, pakaian adat ini digunakan dalam kegiatan khusus seperti upacara adat atau pesta pernikahan. Yang terakhir nih teman-teman, keragaman budaya daerah yang akan kita bahas yaitu keragaman budaya daerah rumah adat. Hampir setiap suku bangsa itu mempunyai bentuk rumah atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Nah, bangunan rumah setiap suku itu disesuaikan dengan kondisi alamnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh rumah adat
yang ada di suku Indonesia. Yang pertama itu ada rumah gadang. Nah, gambaran pertama ini ada rumah adat atau rumah tradisional yang namanya rumah gadang. Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat tradisional Minangkabau yang banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua itu ada rumah panjang. Yang kedua itu namanya rumah panjang ya teman-teman. Jadi rumah panjang ini adalah ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Yang ketiga itu ada rumah adat tradisional Bolon. Yang ketiga ini adalah rumah adat Bolon. Jadi rumah adat Bolon ini adalah rumah adat suku Batak yang ada di daerah Sumatera Utara. Dan yang terakhir, teman-teman pasti tahu ya, ini ada rumah adat tradisional Jawa, yaitu rumah adat Joglo, biasa berada di daerah Jawa Tengah. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas berbagai jenis usaha ekonomi. Oke, teman-teman, keragaman adat istiadat di Indonesia itu juga sangat berpengaruh ya terhadap keragaman dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi kehidupannya, manusia itu biasanya melakukan usaha ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai yang namanya usaha, teman-teman. Nah, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengelola atau mengolah sumber daya alam dari lingkungannya. Ada berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan jasa atau pelayanan. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha ekonomi, teman-teman. Yang pertama yaitu ada usaha ekonomi pertanian. Nah, teman-teman, wilayah Indonesia itu sangat subur ya tanahnya, apalagi iklimnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, sangat cocok sekali untuk kegiatan bertani. Karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Jadi, hasil dari pertanian ini bisa digunakan menjadi bahan baku industri. Selanjutnya yang kedua ada jenis usaha ekonomi peternakan. Nah, peternakan adalah usaha untuk membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya. Lalu, hewan apa aja sih, Bun, yang dapat diternak? Nah, hewan yang dapat diternak itu ada hewan ayam, bebek, sapi, kambing, dan ikan juga bisa ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada usaha ekonomi di bidang jasa atau pelayanan. Usaha jasa adalah usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Nah, contohnya nih, kegiatan ekonomi di bidang jasa yaitu ada jasa transportasi, jasa kesehatan, keamanan, pendidikan, rekreasi, atau tempat hiburan. Nah, teman-teman, dalam usaha ekonomi ini, pasti setiap jenis usaha itu ada yang menghasilkan yang namanya panen. Contoh, misalkan usaha peternakan ikan. Nah, dari usaha peternakan ikan ini akan menghasilkan yang namanya ternak ikan. Nah, untuk
mencatat atau menghitung jumlah panen ikan tersebut, kita akan menggunakan yang namanya data. Nah, seperti materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu penyajian data. Dalam usaha ekonomi, data diperlukan untuk berbagai macam keperluan. Misalkan, data digunakan untuk menghitung hasil panen atau keuntungan. Lalu, data juga dibutuhkan untuk menentukan bahan baku untuk sebuah kegiatan industri. Nah, oke teman-teman, berikut adalah contoh data hasil dari panen ikan. Nah, di sini Bunda punya data hasil panen ikan ya. Di sini ada waktu panennya, ada banyaknya ikan. Di sini Bunda punya 2 ikan yang akan dipanen, yaitu ikan bandeng sama ikan tawes. Nah, dari kedua ikan tersebut ada banyak atau jumlah ikan yang akan panen di setiap bulannya atau di setiap waktunya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, teman-teman, dari data hasil panen ikan tersebut, kita bisa membuat bahan pertanyaan dari data tersebut, sehingga kita bisa menentukan berapa banyak hasil panen ikan di setiap waktu atau di setiap bulannya. Oke, teman-teman. Nah, dari contoh data hasil panen ikan ini, Bunda sudah mendapatkan beberapa pertanyaan berdasarkan data hasil panen ikan tersebut. Ada 4 pertanyaan, teman-teman. Yang pertama yaitu, pada bulan apa panen ikan tawes terbanyak? Yang kedua, pada bulan apa panen ikan bandeng yang paling banyak? Yang ketiga, pada bulan apa panen ikan tawes yang paling sedikit? Dan yang terakhir, pada bulan apa panen ikan bandeng yang paling sedikit? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan hasil data panen ikan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya melalui Zoom ya, teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin cukup sampai di sini dulu materi yang akan Bunda sampaikan. Semoga materi yang sudah Bunda sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.